Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Fahmi Rizky Abdul Aziz. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenis teori tentang pengembangan alat dan juga metode pendidikan Islam. Untuk pendahuluannya, dalam ilmu pendidikan Islam, alat dan metode pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Menurut Profesor Dr. Ahmad Tafsir, keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya ditentukan oleh tujuan dan juga materi, tetapi juga oleh ketepatan alat dan metode yang digunakan. Alat dan metode pendidikan Islam harus mampu menanamkan nilai keimanan, akhlak, dan juga ilmu secara seimbang. Pengertian alat dan metode pendidikan Islam. Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu proses pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Dalam pendidikan Islam, alat pendidikan tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga dapat berupa keteladanan, nasihat, pembiasaan, dan juga pengawasan. Sementara itu, metode pendidikan adalah cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi dan nilai-nilai Islam kepada peserta didik. Metode berfungsi sebagai jembatan antara peserta didik dan juga pendidik agar proses internalisasi nilai dapat berjalan secara efektif. Adapun beberapa teorinya, yang pertama ada teori normatif religius. Teori normatif religius dalam pengembangan alat dan metode pendidikan Islam bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Profesor Ahmad Tafsir menekankan bahwa pendidikan Islam harus berlandaskan ajaran wahyu, sehingga alat dan metode yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Contoh penerapan dari teori ini adalah metode keteladanan atau uswah hasanah, metode nasihat, mauidhah, serta pembiasaan ibadah. Tujuan utamanya yaitu membentuk peserta didik yang keimanannya kuat dan akhlak yang mulia. Selanjutnya ada teori filosofis. Teori filosofis berangkat dari pandangan hidup atau worldview Islam. Menurut Profesor Ahmad Tafsir, pendidikan Islam harus memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki tugas sebagai hamba dan khalifah fil ard atau khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, alat dan metode pendidikan harus mengarahkan peserta didik pada pembentukan insan kamil atau manusia yang sempurna. Dalam penerapannya, teori ini melahirkan metode dialog, perenungan, dan juga refleksi, sehingga peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan tetapi juga memahami makna dan tujuan hidupnya. Selanjutnya, teori psikologis. Teori psikologis menekankan pentingnya memperhatikan perkembangan jiwa dan potensi peserta didik. Profesor Ahmad Tafsir juga menyatakan bahwa alat dan metode pendidikan Islam harus disesuaikan dengan tahap perkembangan usia, tingkat kecerdasan, dan juga kondisi emosional peserta didik. Contohnya seperti metode bercerita, sangat efektif untuk anak-anak, sementara metode diskusi dan pemecahan masalah lebih sesuai untuk remaja dan juga dewasa. Dengan pendekatan ini, proses pendidikan menjadi lebih manusiawi dan juga lebih efektif. Sekarang, teori integratif. Teori integratif merupakan ciri khas pemikiran Profesor Ahmad Tafsir dalam pendidikan Islam. Teori ini menggabungkan pendekatan normatif religius, filosofis, psikologis, dan juga sosiologis secara seimbang. Menurutnya, pendidikan Islam tidak boleh bersifat parsial, melainkan harus menyeluruh. Dengan pendekatan integratif, alat dan metode pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek kognitif tetapi juga aspek afektif dan juga psikomotorik, sehingga menghasilkan manusia yang beriman, berilmu, dan juga berakhlak. Selanjutnya, implikasi dalam pendidikan Islam. Implikasi dari teori-teori tersebut adalah pendidik harus mampu memilih dan mengembangkan alat serta metode pendidikan secara kreatif dan kontekstual. Guru tidak boleh terpaku hanya pada satu metode, tetapi harus menyesuaikan dengan tujuan pendidikan dan juga kondisi peserta didik. Alat dan metode pendidikan Islam harus selalu diarahkan pada pembentukan kepribadian Muslim yang utuh, agar seimbang antara kecerdasan intelektual, spiritual, dan juga sosialnya. Untuk kesimpulannya, menurut Profesor Dr. Ahmad Tafsir, pengembangan alat dan metode pendidikan Islam harus berlandaskan ajaran Islam, memperhatikan perkembangan peserta didik, serta relevan dengan kehidupan sosial. Dari normatif religius, filosofis, psikologis, sosiologis, dan integratif saling melengkapi dalam membentuk pendidikan Islam yang menyeluruh.
Penerapan teori-teori tersebut bertujuan agar menghasilkan peserta didik yang beriman, berilmu, dan juga berakhlak mulia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucking design all right now.